Shalom jemaat sekalian. Kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dan mendengar panggilan ibadah yang diambil dari Mazmur 96 yang berbunyi demikian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Allah Tritunggal. Kita bersaat teduh sejenak. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan adanya pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita naikkan pujian penghormatan, hormat bagi Allah Bapa. Dosa dan bersyukur kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hari ini kalau kami boleh berdiri di hadapan Tuhan yang suci, yang kudus, yang mulia, sungguh Tuhan kami menyadari itu semata-mata karena anugerah Tuhan bagi kami, pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur karena Tuhan mau menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa. Kami bersyukur karena Tuhan merengkuh kami, merangkul kami. Kami bersyukur karena Tuhan menyelamatkan kami, membebaskan kami dari kuasa dosa dan maut. Sehingga hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami tahu dan kami percaya itu semata-mata karena anugerah Tuhan bagi kami. Namun kami juga menyadari Tuhan bahwa di dalam keseharian kami, baik pikiran, perkataan maupun perbuatan kami, seringkali kami mendukacitakan hati Tuhan.
Seringkali kami menyakiti hati sesama kami. Di dalam kelemahan dan keperdosaan kami Tuhan, kami mau mengaku di hadapan Tuhan dan kami memohon kiranya Tuhan, ampunilah kami. Sucikan dan kuduskanlah kami dengan darah anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib bagi kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh datang di hadapan Tuhan dengan satu keberanian. Karena kami percaya dan kami tahu bahwa kami dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa dan ucapan syukur kami. Dalam Kristus kami berdoa dan berterima kasih pada Bapa di surga. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari bersama kita naikkan segala hormat, puji, dan sembah kita hanya kepada Tuhan yang mulia, Yesus Kristus, Raja atas segala raja. Hanya bagi Dia segala pujian. Sembah Raja mulia, bagi Yesus segala hormat, sembah puji. Mulia dari surga terdengarlah kidung pujian. Mari tinggikan dan muliakan, tinggikan dan muliakan sembah Dia, Kristus Sang Raja. Oh, oh, mulia, sembah Raja mulia, Raja atas segala raja, termulialah. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus segala pujian. Mari kita pujikan sekali lagi. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus segala hormat, sembah puji. Mulia, mulia Tuhan Maha Kuasa, dari surga terdengarlah kidung pujian. Tinggikan dan muliakan, tinggi
sembah Dia, Kristus Sang Raja. Oh, oh, mulia, sembah Raja mulia, Raja atas segala raja, termulialah. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Segala pujian kami hanya bagi-Mu saja Tuhan. Tuhan kita sungguh teramat baik. Kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Mari masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Kita mau bersorak bagi Dia, Tuhan Yesus, sumber sukacita kita. Sebab Dia baik. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Mari nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya
kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya, kasih setianya kekal selamanya. Tuhan kita baik, amin. Puji Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita nggak luput dari terpaan badai di setiap musim kehidupan kita. Namun puji syukur bahwa kasih dan kuasa-Nya sungguh menjadi kekuatan bagi jiwa kita. Itulah yang disebut sukacita surga. Bapak Ibu menerima sukacita surga? Amin. Puji Tuhan. Mari kita sekali lagi mau bersorak bagi Dia karena kita menerima sukacita surga itu. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Siap menerima sukacita surga? Mari kita pujikan sekali lagi. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, katakan haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku.
Ada sukacita surga Bapak Ibu? Amin. Sungguh bersyukur bahwa Tuhan telah memilih kita untuk menerima anugerah keselamatan melalui karya penebusan Yesus Kristus yang telah rela mati di salib demi kita kaum berdosa. Karya salibnya menjadi bukti kasih-Nya yang teramat besar. Karunia demi karunia dilimpahkan kepada kita tanpa memandang siapa diri kita. Maka sudah selayaknya lah kita meresponi kasih-Nya dengan mengasihi dan melakukan perintah-Nya. Tetap setia melayani Tuhan hingga sampai pada akhirnya kita akan mendapatkan mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan. Menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan melalui hamba-Nya penginjil Amidengi. Mari bersama kita naikkan pujian setia sampai akhir. Bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Kau telah memilih kami menjadi anak-Mu. Kita pujikan sekali lagi. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Bapak Ibu silakan bangkit berdiri. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Kau mau setia, Kami mau setia Tuhan sampai akhir dari hidup kami Tuhan. Kami mau melayani-Mu seumur hidup kami. sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Kami mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Sampai ku
kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa di dalam kehidupan kami, Tuhan masih terus memberikan kami kesempatan. Tuhan masih memberikan kami kemampuan untuk kami boleh bersama-sama terus dituntun dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami merindukan Allah Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Memberikan pencerahan kepada kami, supaya kami bukan hanya sekedar tahu tentang firman Tuhan, tapi kami rindu digerakkan oleh Tuhan. Kami rindu kehendak kami disentuh oleh Tuhan. Kami rindu kehidupan kami dijamah oleh Tuhan. Supaya kami boleh bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hari lepas hari. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Kami rindu tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Mohon Tuhan memberkati kami. Dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat persilakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari satu bagian firman Tuhan, 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Saya diberikan tema, diberi untuk memberi, menggunakan talenta untuk menjangkau jiwa. Mari kita perhatikan ayat firman Tuhan, 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Saya bacakan bagi kita sekalian. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca surat Petrus, 1 Petrus, 2 Petrus, surat ini punya latar belakang yang unik sekali. Waktu Rasul Petrus menulis bagian surat ini, Rasul Petrus hendak mengirimkan surat ini kepada para pembaca mula-mula. Mereka adalah orang-orang yang pada masa itu tersebar, ya, diaspora. Lalu kemudian mereka konteksnya ada dalam kondisi yang bukan kondisi yang nyaman dan aman. Mereka bukan dalam situasi mereka berjualan, mereka berusaha dalam situasi dan kondisi yang tenang-tenang, yang adem. Semua yang mereka lakukan, berjualan dan seterusnya, itu semua lancar dan baik-baik saja. Tidak seperti itu kondisinya. Kondisinya adalah orang-orang Kristen pada waktu itu sedang menghadapi yang namanya penganiayaan. Orang-orang Kristen sedang mengalami yang namanya penderitaan. Makanya kalau Bapak Ibu baca dalam 1 Petrus, Bapak Ibu akan menemukan beberapa kali Rasul Petrus mengingatkan bahwa mereka akan mengalami yang namanya penderitaan. Penderitaan di dalam Kristus, menderita bersama-sama dengan Kristus. Dan seterusnya. Dan ayat yang kita baca hari ini, di tengah-tengah situasi yang demikian, yang tidak aman dan tidak nyaman, lalu ayat 10 diberikan kepada para pembaca mula-mula termasuk kita hari ini. Layanilah seorang akan yang lain. Oh, itu situasi yang gak gampang Bapak Ibu sekalian. Bagaimana di tengah-tengah situasi mereka sedang menderita, mereka sedang tertekan, mereka sedang dianiaya. Lalu firman Tuhan datang kepada mereka dan meminta mereka untuk kemudian melayani sesama. Yang notabene bukan orang Kristen. Ini tantangan dan situasi yang tidak mudah. Orang-orang percaya pada waktu itu, mereka sudah diperlengkapi oleh firman Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Mereka adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan.
Maka firman Tuhan dengan tegas mengatakan layanilah seorang akan yang lain. Itu bentuk kata perintah Bapak Ibu sekalian. Bukan boleh atau tidak, bukan boleh lah kamu boleh pilih ya mau layani atau tidak. Enggak. Layanilah. Kenapa layani? Karena sudah seharusnya kita melayani raja di atas segala raja. Yesus Kristus Tuhan bukan? Dia sudah mati di atas kayu salib bagi kita. Yesus sudah terlebih dahulu melayani kita. Maka bagian kita adalah melayani. Layanilah seorang akan yang lain. Setiap karunia yang Tuhan berikan itu bisa digambarkan untuk konteks kita hari ini seperti wifi anugerah. Yang kata sandinya harus kita bagikan di tengah-tengah dunia kita. Agar mereka dapat terhubung dengan kasih Kristus. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita sedang duduk di sebuah kafe modern yang ramai. Laptop kita sedang menyala, pekerjaan menumpuk, harus segera disubmit, segera dikirim kepada klien kita dan seterusnya. Tetapi tidak ada yang bisa terhubung ke internet. Kita menggunakan kuota kita, ternyata kuota kita juga habis, gak bisa menghubungi atau melakukan pekerjaan kita. Kita putus asa dalam situasi seperti itu. Lalu kita menengok ke sebelah dan melihat, kok Bapak di sebelah lancar-lancar saja ya. Oke. Lalu kemudian kita bertanya, Pak, kata sandinya apa? Pak, passwordnya apa? Oh tentu kata orang tersebut. Kata sandinya adalah anugerah 123. Ketika kita menghubungkannya, dunia informasi terbuka untuk kita dan seterusnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setiap orang di luar sana yang belum mengenal Kristus itu mereka seperti orang yang duduk di kafe yang tidak ada koneksi satu dengan yang lain. Tidak terhubung satu dengan yang lain. Mereka punya kerinduan, mereka punya potensi. Namun mereka off dari sumber kehidupan. Kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan, kita diberikan kata sandi itu. Anugerah keselamatan di dalam Kristus. Nah pertanyaannya adalah, apa yang kita lakukan dengan kata sandi itu? Kalau Bapak dan Ibu, kita semua jemaat di sini punya kata sandinya, Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Pertanyaannya, kapan kita mau bagi? Atau terakhir kapan kita cerita dengan orang yang di dekat kita? Atau dengan teman kantor kita? Atau dengan karyawan kita? Atau dengan orang-orang yang di dekat kita? Kapan kita mau cerita? Dan kapan terakhir kita cerita? Atau jangan-jangan kita simpan, kita nikmati. Oh, puji Tuhan, haleluya. Ya, pokoknya saya sudah terima sukacita sorga tadi itu loh. Saya sudah diselamatkan. Haleluya, sudah selamat. Bapak Ibu, kita tidak dipanggil hanya untuk diselamatkan. Tetapi kita dipanggil untuk kemudian menceritakan karya keselamatan yang Bapak Ibu dan saya rasakan itu. Sukacita sorgawi yang kita rasakan itu. Masa sih sukacita yang begitu besar kita pendam, kita simpan, kita kubur. Dan biar saya menikmati sendiri. Maka Rasul Petrus mengingatkan kita, layanilah seorang akan yang lain. Ini menjadi tantangan kita di dunia modern hari ini. Yang cenderungnya apa? Egosentris bukan? Saya. Mi. Aku. Bukankah begitu? Oleh karena itu, mari kita menyimak apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10. Yang pertama kita akan mulai dengan yang namanya jembatan pelayanan. Cara kita membagi kata sandi itu. Petrus mulai dengan kalimat layanilah seorang akan yang lain. Pelayanan adalah tindakan yang menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Seperti kita menawarkan kata sandi itu kepada orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita membangun jembatan di dalam
hubungan kita satu dengan yang lain. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ini sesuatu yang penting yang Rasul Petrus sedang tekankan. Di dalam situasi apapun, orang-orang penerima pembaca mula-mula mereka sedang menderita. Tapi firman Tuhan datang dan berkata, layanilah seorang akan yang lain. Mulai dari kelompok kita lalu menyebar keluar. Ini menjadi satu langkah yang penting. Bisa jadi Bapak Ibu ambil bagian melayani di gereja. Saya nggak tahu di GKI Lyon ada banyak pelayanan yang kita bisa lakukan, bukan? Terlibat dalam persekutuan doa. Oke. Lalu kemudian mungkin ada yang mau jadi lause. Ya. Bapak Ibu, sekolah minggu butuh orang-orang muda untuk turun. Karena yang melayani sekarang adalah sudah para lanjut usia. Kapan lagi yang lain turun tangan? Karena anak-anak itu membutuhkan Injil, Bapak Ibu sekalian. Mereka membutuhkan firman Tuhan. Mereka itu adalah jiwa-jiwa yang sedang terputus hubungan. Kalau kita tidak ambil bagian, siapa lagi yang mau lakukan? Maka Petrus mengingatkan, layanilah seorang akan yang lain. Itu bagian kita Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita sudah menerima anugerah Tuhan itu. Keselamatan yang dari Tuhan itu. Karena dunia melihat dan dunia punya cara pandang terhadap kekristenan. Seringkali dunia melihat orang Kristen itu hanya orang yang peduli dengan dirinya sendiri. Pelayanan kita bisa menjadi bukti nyata bahwa Injil yang kita pegang itu hidup dan berkuasa. Mengubah kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak hanya melihat saya, tapi melihat mereka yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu kalau baca firman Tuhan, Bapak Ibu akan menemukan bahwa kita yang menerima berkat itu, justru Tuhan dorong untuk kembali berbagi kepada sekitarnya. Maka di situ kalau kita lihat, layanilah seorang akan yang lain. Kita harusnya menjadi pribadi yang bukan lagi penonton Bapak Ibu sekalian. Wih asik ya khotbah hari ini, bagus ya. Tapi sampai di situ selesai. Harusnya kita menjadi tim kreator kasih. Berbagi kasih di antara kita, orang-orang di sekitar kita. Setiap talenta adalah senjata ilahi untuk transformasi sosial. Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jangan-jangan orang Kristen justru takut untuk kemudian menceritakan tentang kasih Tuhan itu. Kalau Bapak Ibu ketemu teman-teman kerja, ya, atau teman-teman senam yang para lansia, ikut senam dengan teman-temannya yang mungkin beda kepercayaan, bisa cerita nggak? Mungkin bilang, saya nggak tahu cara panggilnya ya. Biasanya mungkin, kamu tahu nggak? Aku tuh hari-hari terakhir ini sering sakit lututku dulu. Kalau mau olahraga tuh rasanya aduh gitu ya. Lalu kita itu dengan kasih dari Tuhan itu dekati. Oma yang satu dekati, bilang, boleh nggak saya doakan? Sesimpel itu Bapak Ibu sekalian. Layanilah. Kita punya banyak kemampuan yang Tuhan berikan. Kita menjadi jaringan hidup di mana karunia itu saling melengkapi Bapak Ibu sekalian. Kelemahan saling menopang. Visi itu saling memperkuat. Roma 15 ayat 4-5 mengatakan kita ini satu tubuh di dalam Kristus. Sehingga model pelayanan kita itu bukan lagi model yang hanya terfokus pada program. Tetapi pelayanan kita adalah pelayanan yang menggerakkan orang-orang di dalamnya. Bisa lihat program bisa jadi bagus. Tapi bagaimana dengan orang-orangnya, mau bergerak apa enggak? Merasakan sentuhan Tuhan di dalam hidupnya atau enggak? Kita tidak melihat kompetensinya. Wih, ini lulusan mana ya? Wah, dia udah belajar firman Tuhan di kelas katekisasi atau di kelas pembimbingan khusus, udah ikut lengkap loh. Nah pertanyaannya sudah ikut lengkap, mau nggak join dengan teman yang lain? Kolaborasi dengan teman yang lain. Bersama-sama sebagai satu bagian tubuh Kristus. Banyak memberi, melayani.
Kadang-kadang orang pikir, aduh kalau memberi lagi, habis deh uang saya. Enggak cuan saya gitu ya. Enggak Bapak Ibu sekalian. Kalau kita baca firman Tuhan berkata, Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit. Waktu engkau dan saya memberi tidak akan kekurangan. Waktu kita melayani Tuhan, kita akan diperlengkapi oleh Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Ini tantangan kita hari ini Bapak Ibu sekalian. Karena dunia mengajarkan sebaliknya. Dunia menawarkan egosentris. Saya, aku. Tapi firman Tuhan mengajarkan, lihat mereka. Makanya kita suka nyanyi lagu ya. Mereka perlukan. Tidakkah kau sadari? Mereka perlu Dia. Mereka perlu Tuhan. Di dunia sana mereka kering Bapak Ibu sekalian. Saya melayani murid-murid saya dari berbagai macam agama. Yang Kristen, yang agama lain dari Kristen. Mereka dalam kondisi yang kering, mereka butuh Tuhan. Tidak harus muluk-muluk. Dengarkan saja mereka mau bicara. Mister tahu enggak? Kenapa aku rasa hidupku tuh enggak berarti? Kenapa? Saya lihat papa mama saya bertengkar setiap hari. Rasanya saya salah ada di dalam dunia ini. Dunia sekarang kita kayak begitu Bapak Ibu sekalian. Anak-anak kita, dunia kita sedang menghadapi kekosongan. Dan mereka butuh orang-orang yang melayani mereka dengan kasih dari Tuhan. Seorang teolog yang bernama John Calvin mengatakan sebuah kalimat yang sangat penting. Ukuran iman kita itu bukanlah seberapa banyak kita tahu, tetapi seberapa banyak kita mengasihi dan melayani. Ini satu kalimat yang penting dalam dan menohok kehidupan kekristenan. Kenapa cenderung orang pingin diisi, diperlengkapi. Itu bagus Bapak Ibu sekalian. Saya sangat setuju. Gereja harus memperlengkapi jemaatnya. Tapi bayangkan kalau jemaat sudah diperlengkapi, lalu kita kemudian tidak melakukan apa-apa. Yang Tuhan minta kepada kita adalah, kita sudah diperlengkapi, sudah tahu, menerima berkat Tuhan. Mari mengasihi dan melayani. Jadi bukan seberapa banyak kita tahu, tapi seberapa banyak kita mengasihi dan melayani. Ini panggilan kita Bapak Ibu sekalian. Panggilan kita sebagai orang yang sudah dilayani oleh Kristus. Pelayanan kasih itu bentuk kata kerja Bapak Ibu sekalian. Itulah jembatan pertama yang kita harus bangun menuju kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Maka Filipi pasal 2 ayat yang keempat itu betul sekali mengatakan, Rasul Paulus mengingatkan kita. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Konteksnya adalah Rasul Paulus sedang mau mengingatkan kita, ingat kita sudah dikasih Injil itu oleh Tuhan. Ingat kita dulu tuh orang-orang yang terbuang. Ingat kita tuh orang-orang yang dulu penuh dengan dosa. Dan sekarang diselamatkan lewat karya salib Kristus. Sudah seharusnya bagian kita membagikan kasih itu. Melayani dengan sungguh. Mungkin ada yang berkata, Pak, sorry Pak. Melayani, saya nggak punya apa-apa untuk diberikan. Saya bukan orang yang hebat. Tapi disinilah kabar baik itu. Karena kalau Bapak Ibu baca di dalam bagian ini, nggak ada kualifikasi tertentu yang diminta oleh Tuhan. Kualifikasi yang sangat penting yang kita sudah terima adalah kita diselamatkan oleh Tuhan. Dan perlahan tapi pasti dan Tuhan minta kita taat.
diperlengkapi oleh Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain. Tuhan gak minta kita harus lulus dari sekolah teologi ya. Tuhan gak minta kamu harus ikut sekolah Injil. Enggak Bapak Ibu sekalian. Kualifikasi melayani adalah kita menerima anugerah keselamatan itu. Dan kita belajar taat untuk melakukannya. Day by day. Hari lepas hari di dalam hidup kita. Itu yang Tuhan minta. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan. Maka layanilah seorang akan yang lain. Karena waktunya itu sangat singkat bukan? Kesempatan kita melayani Tuhan itu sangat singkat. Mari kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Yang kedua yang penting yang kita perlu belajar bersama-sama dari bagian firman Tuhan ini adalah kotak perlengkapan misi. Perlengkapan misi. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang. Rasul Petrus hendak menekankan bagian ini dengan penting. Sesuai dengan karunia. Karunia itu karisma yang Tuhan berikan kepada setiap orang. Tiap-tiap orang. Jadi jangan salah, mungkin ada yang berkata, sorry Pak, saya gak punya karunia. No, firman Tuhan bilang tiap-tiap orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, Tuhan kasih. Minimal satu. Kalau kita ngomong tentang talenta. Pasti ada satu yang Tuhan berikan. Karena gak semua orang bisa jadi penerima tamu bukan? Selamat pagi, disalam gitu ya. Gak semua orang bisa menjadi aser di depan. Tidak semua orang bisa jadi, tadi saya kasih contoh di pagi kayak para lause. Mereka mempersiapkan waktu mereka belajar firman Tuhan. Mereka cerita kepada anak-anak sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu itu bisa, asik sekali lause saya cerita. Saya tahu cerita firman Tuhan itu dari lause saya. Itu karunia yang Tuhan berikan. Mungkin kita yang berada dari berbagai macam latar belakang, Tuhan kasih karunia kita macam-macam. Sesuai dengan kebutuhan di dalam pelayanan. Oh mungkin ada yang orang yang darmawan. Lihat kebutuhan gereja, lihat jemaat Tuhan, support. Ada yang bagian pendoa. Bapak Ibu sekalian, gak gampang jadi bagian pendoa itu Bapak Ibu sekalian. Ada orang-orang tertentu yang Tuhan panggil untuk melayani bagian karunia. Wah, sungguh-sungguh. Ini perlengkapan misi yang Tuhan berikan, karunia yang Tuhan berikan. Namun pertanyaannya adalah, kapan kita buka kotak itu? Perlengkapan yang dari Tuhan. Kapan kita lihat karisma itu? Karunia yang Tuhan sudah kasih. Kalau belum mungkin saya mendorong GKI Lyon mengadakan semacam mencari tahu. Kira-kira karunia saya apa ya? Oh kalau sudah menemukan saya bisa melayani di sini. Itu bagus. Temukan karunia kita. Seringkali kita gak mau lihat dan gak mau buka. Dan gak mau minta sama Tuhan, gak bertanya sama Tuhan. Dan Tuhan berikan karunia itu masing-masing. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian. Masing-masing tiap-tiap orang diberikan karunia. Ini menjadi tantangan buat kita. Karunia rohani unik untuk setiap kita. Setiap orang percaya adalah mahakarya Allah yang khusus. Karunia bukan sebuah kebetulan. Tapi peralatan strategis untuk apa? Untuk kerajaan Allah. Karunia bukan CV. Ya Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang ada orang bilang, Pak saya punya karunia menyembuhkan. Hebat. Ya, yang lain minggir. Nah ini bahaya Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karunia yang Tuhan berikan itu adalah harusnya kita pakai untuk dampak kekekalan. Makanya kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Korintus, kita akan menemukan Rasul Paulus mengatakan bahwa ada orang yang diberikan karunia bernubuat, ada orang yang diberikan karunia untuk mengajar, ada orang yang diberikan karunia menyembuhkan dan seterusnya. Tapi tujuan karunia yang Tuhan berikan itu untuk kerajaan Allah, untuk membangun jemaat.
Jadi bukan buat pamer. Siapa dulu saya dong, CV-nya keren. Enggak Bapak Ibu sekalian. Kalau kita diberikan karunia oleh Tuhan, justru harusnya kita rendah hati. Kenapa? Karena bukan soal kemampuan, tapi bagaimana penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita perlu berkolaborasi satu dengan yang lain. Kita ini adalah semacam pasal-pasal di dalam gereja. Satu dengan yang lain nyambung, klik. Wah, itu jadi bagus kelihatannya. Ya, palumu membutuhkan pakuku. Percuma kalau punya palu tok, nggak punya paku. Gimana mau membangun, Bapak Ibu sekalian? Kuasku mengikuti sketsamu, ya. Oh, kita punya kuas. Tapi kalau nggak ada sketsa, gimana? Bersama kita adalah tim dari kerajaan Allah, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak kerja sendiri. Dan Tuhan tidak pernah mengizinkan kita kerja sendiri. Kita kerja bersama. Maka Bapak Ibu, tolong jangan biarkan hamba Tuhannya kerja sendiri ya. Ya, harus kerja bersama. Karena itu bagian kita bersama. Maka prinsip penting, kelemahanmu plus kekuatan Tuhan, itu kekuatan yang tak terbendung. Ketaatan kecil plus kali matematikanya Allah, itu penggandaan dari kerajaan Allah. Ini bagian-bagian yang indah sebenarnya kalau kita belajar dari bagian firman Tuhan ini. Pelayanan kita diperlengkapi, bukan kerja sukarela Bapak Ibu sekalian. Jangan ada yang bilang, oh di gereja saya kerja sukarela. Ya, itu penugasan ilahi, itu satu kehormatan Bapak Ibu sekalian. Mari kita ubah mindset kita. Ya saya kerja sukarela buat Tuhan. Enggak. Itu kehormatan. Bapak Ibu dan saya diberikan kesempatan melayani. Bukan usaha manusia, tapi kerjasama dengan Allah. Bukan aktivitas sementara, tapi nilainya kekal Bapak Ibu sekalian. Yang Bapak Ibu lakukan itu berdoa bersama, baca firman Tuhan bersama, sharing satu dengan yang lain. Itu nilainya bukan hanya di sini Bapak Ibu sekalian, tapi nilainya kekal. Langkah rohani yang kita harus lakukan, kita harus mengerti, saya ini punya karunia apa ya? Ayo ditemukan Bapak Ibu sekalian. Terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kotak peralatan bukan untuk disimpan Bapak Ibu sekalian. Karunia yang Tuhan kasih itu, kotak perlengkapan itu jangan disimpan. Tapi dipakai untuk menjangkau jiwa. Karena Tuhan sedang menanti Bapak Ibu dan saya untuk melakukannya. Seorang teolog sekaligus seorang politikus bernama Abraham Kuyper, dia mengatakan sebuah kalimat yang penting. Setiap inci dunia berada di bawah kuasa Allah. Maka kita suka lagunya itu kan. Ini dunia Bapa, gitu ya. Ini dunianya Tuhan. Kalau Tuhan yang ciptakan dunia ini, Dia kasih kita karunia, Dia selamatkan kita, Dia perlengkapi kita. Masa sih kita diam? Masa sih kita cuek lihat orang yang sedang menuju ke dalam kebinasaan? Jadi jika Tuhan memberikan peralatan itu, karunia itu, karisma itu, mari pakai. Dan lihatlah bagaimana Tuhan berkarya lewat hidup Bapak Ibu. Yang berikut yang menarik adalah kita ini bukan hanya sekedar dikasih kotak peralatan itu, karunia itu. Tapi kita juga diminta untuk mengelolanya, menjadi manajer dari anugerah itu. Sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, pengurus yang baik. Bukan pengurus yang tidak baik. Tuhan kasih kita gereja, Tuhan kasih kita gedung. Kalau tidak dikelola dengan baik bagaimana? Apalagi Tuhan memberikan kepada kita masing-masing orang karunia. Kita bukanlah pemilik dari kotak peralatan itu. Kita bukan pemilik, tapi Tuhan kasih kepercayaan justru. Untuk apa? Pengurus. Kita manajernya, mengelola dengan baik. Saya bisa bayangkan coba ibadah itu nggak dikelola dengan baik. Yang liturgos
pokoknya suka-suka saya lah. Nanti kalau saya angkat tangan, saya mau kasih kode, kadang nggak kasih kode, jadi apa ibadahnya? Kacau balau bukan? Perlu dikelola. Maka Rasul Petrus mengatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diberikan ya kepada kita oleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik, Bapak Ibu sekalian. Pengurus yang baik. Maka kita bukanlah pemilik dari karunia itu, tapi kita dipercaya karena anugerah Tuhan. Teman saya melayani di waktu yang cukup lama melayani di Kalimantan. Masa itu di tempat dia melayani itu sangat sulit dokter. Tapi Tuhan memberikan dia karunia. Untuk apa? Menyembuhkan, Bapak Ibu sekalian. Orang-orang sakit datang, ya, didoakan, sembuh. Tapi menarik, waktu dia pindah ke Surabaya, dia nggak punya lagi itu karunia menyembuhkan. Aneh kan? Karena orang berpikir bahwa karunia itu adalah milikku pribadi. No, Bapak Ibu sekalian, itu pemberian Tuhan. Tuhan mau ambil, terserah Tuhan. Sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan di masa dan tempat tertentu. Nah, ini kita mulai mikir nih. Mindsetnya harus mulai dirubah nih. Ya, karena ada orang berpikir gitu, karunia itu melekat di saya, Pak, selama-lamanya. Bisa jadi enggak. Karena itu Tuhan kasih. Kapan Tuhan mau ambil, Tuhan akan ambil. Dan Tuhan akan memberikan sesuai dengan kebutuhannya. Teman saya di Surabaya yang tadi itu, yang tidak punya lagi doa untuk menyembuhkan, menarik, Tuhan kasih dia karunia untuk mendengarkan. Mendengar orang lain cerita, dia bisa konseling orang itu. Dan orang itu disembuhkan hatinya yang terluka, yang mengalami masalah. Ini satu keindahan yang Tuhan berikan. Jadi jangan berkata, saya pemiliknya. Bukan, Bapak Ibu sekalian. Kita menerima talenta, berkat, waktu, harta. Kita menginvestasikannya untuk apa? Untuk kerajaan Allah. Kita perlu mengelolanya dengan baik. Mengelola talenta kita, mengelola waktu kita, mengelola sumber daya yang kita miliki. Supaya kita bisa kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini sesuatu yang saya pikir penting. Yang mungkin banyak kali orang berpikir, ngapain sih ditata-tata, diatur. Perlu diatur, Bapak Ibu sekalian. Siklusnya adalah kita menerima, kita kembangkan, kita distribusikan, kita bagikan gitu ya. Dan itu akan menjadi multiplikasi. Kita bukan sekedar penerima anugerah, tapi CEO di perusahaan anugerahnya Tuhan. Ini tantangan kita hari ini. Kita semua adalah manajer dengan peralatan yang berbeda. Seperti perusahaan, Tuhan mau kita terlibat di dalamnya. Yang berikut, yang penting kita perhatikan bersama-sama. Orkestra misi. Ya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah yang berjenis-jenis itu. Nah, menarik ya. Kasih karunia yang Tuhan berikan itu berjenis-jenis. Ya. Kata berjenis-jenis itu berarti beraneka warna. Bapak Ibu bisa bayangkan kita masing-masing punya karunia yang beraneka warna. Dan warna-warna itu akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Waktu kita ada dalam sebuah simfoni yang Tuhan ciptakan. Dan Tuhan mau kita berbagian di dalamnya. Ada yang memainkan biola belas kasihan yang menyentuh hati. Ada orang yang memainkan drum kepemimpinan yang memberikan ritme, arah, dan tujuan. Ada yang memainkan flute, pengajaran yang jernih dan mencerahkan. Ada yang memainkan harpa doa, syafaat yang menggetarkan surga. Bagian kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Di Semarang tempat saya pelayanan yang lalu, Bapak Ibu sekalian, ada seorang ibu yang sudah lanjut usia. Kalau ke gereja tuh udah susah, sakit, kadang dia perlu ditemani gitu ya, dijemput oleh mobil gereja, lalu kemudian
Dia harus dibantu untuk masuk ke gereja, sampai di dalam gereja. Satu saat dia berkata kepada saya, Pak Ami, gimana sih melayani Tuhan itu? Saya ingin melayani Tuhan. Tapi saya rasa saya nggak punya karunia untuk melayani Tuhan. Lalu saya bilang sama Oma, semua kita pasti dikasih karunia oleh Tuhan untuk melayani. Dengan konteks dan kondisi Oma sekarang, saya mau tanya, Oma biasanya kalau di rumah berdoa enggak? Ya, Omanya bilang, iya. Saya kalau terima warta dari gereja, saya lihat tuh, ada hamba Tuhan, ada pelayanan di gereja apa. Itu biasanya jadi pokok doa saya. Saya doakan. Saya bilang sama Oma, itu karunia yang Tuhan kasih buat Oma. Melayani. Oma bisa melayani lewat doa. Kadang-kadang kita itu berpikir terlalu rumit bagaimana harus menjadi seorang pelayan. Harus keren, harus siapin ini dan itu. Yang Tuhan minta taat, Bapak Ibu sekalian. Seringkali itu yang diabaikan, bukan? Kita sudah diperlengkapi ini, perlengkapi itu, kita punya kemampuan ini dan itu yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu kita tahu itu pemberian Tuhan. Harusnya kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang Tuhan minta itu taat, Bapak Ibu sekalian. Karena waktu kita berada dalam kolaborasi simfoni rohani itu, kita belajar mendengar. Betul ya? Kalau nyanyi paduan suara, Bapak Oma-oma atau opa yang sini masih menyanyi atau Bapak Ibu yang ikut paduan suara, kalau menyanyi harus mendengarkan teman yang lain kan bernyanyi. Jangan suara kita yang menonjol sendiri. Namanya bukan paduan suara. Nah, simfoni kita belajar mendengarkan, diberikan kepekaan rohani. Kita belajar ngikut dan taat serta rendah hati. Wow, dirigennya suruh semangat, ya semangat dong gitu ya. Jangan dirigennya semangat, gitu ya lemas. Enggak. Di dalam simfoni kita diajar untuk rendah hati, taat kepada dirigennya. Tuhan pingin kita bersama-sama ambil bagian, ayo bersama-sama. Dampaknya itu bisa terjadi transformasi. Kalau konser tunggal, ya yang diperhatikan kan individunya, ya melakukan yang terbaik gitu ya. Kita bisa melakukan itu, ya melakukan secara pribadi. Tapi kalau kita dalam simfoni lengkap yang Tuhan mau, kita berkolaborasi. Ada yang bagian pendoa, ada yang bagian pujian, ada yang guru sekolah minggu, ada yang di remaja, ada yang di bagian penginjilan, ada yang di bagian sukacita, ada yang di bagian kedukaan. Semua itu kolaborasi jadi satu. Itu bisa menjadi sebuah kebangunan rohani. Kalau dikerjakan dengan taat. Itu kata kuncinya Bapak Ibu sekalian. Maka waktu orang berdiri, standing ovation itu, kita hanya berkata, segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Catatan dari seorang dirijen, alat yang tidak dipergunakan itu merusak komposisi. Maka Bapak Ibu, tools yang Tuhan sudah berikan itu, karisma yang Tuhan sudah kasih itu, pakai Bapak Ibu sekalian. Jangan disimpan, jangan dikubur. Kita sudah terlalu banyak menerima anugerah Tuhan. Kapan kita salurkan anugerah itu kepada orang lain? Sama seperti laut mati Bapak Ibu sekalian. Dia terima berkat dari Danau Galilea turun ke bawah. Dan tidak disalurkan. Jadi laut mati. Alat musik yang tidak dipakai itu bisa merusak simfoni itu. Maka kita perlu praktek harian. Ya, latihan rutin. Kalau paduan suara latihan rutin enggak? Harus latihan rutin, ya. Untuk apa? Disiplin rohani Bapak Ibu sekalian. Nah, pertanyaannya yang paling mendasar. Masih baca Alkitab? Saat teduh? Oh, barusan Pak tadi kita baca sama-sama kan? Baca firman Tuhan. Setiap minggu Pak saya baca, pas di gereja. Bapak Ibu, setiap hari itu makanan rohani kita, disiplin rohani kita.
Berapa lama sih baca firman Tuhan satu ayat? Sebentar Bapak Ibu sekalian. Nggak sampai 30 menit. Baca firman Tuhan, renungkan kembali, ya. Kita nyetem nada kita lewat doa-doa kita. Kita membaca partitur firman Tuhan itu yang menggairahkan kita kembali mengingat, oh Tuhan terima kasih aku ditegur hari ini. Tuhan terima kasih aku diingatkan hari ini. Tuhan ternyata aku harus lebih berani untuk cerita tentang Tuhan. Ini bagian yang penting. Maka bukan soal seberapa bagus alat musik kita, tetapi seberapa setia kita memainkan bagian kita. Saya ketika mempersiapkan ini, saya ditegur oleh bagian ini. Seberapa setia kamu Ami cerita tentang firman Tuhan? Seberapa setia kamu share kepada murid-muridmu? Seberapa setia kamu cerita kepada teman gurumu? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita punya karunia itu. Tetapi yang Tuhan mau jangan disimpan. Kita pakai taat hari lepas hari. Day by day with Lord. Day by day with Jesus. Hari lepas hari bersama dengan Tuhan. Itu kerinduan Tuhan bukan buat kita. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam bagian akhir dari khotbah saya ini, hal yang penting yang kita harus sama-sama pikirkan adalah Tuhan sudah memberikan kita tadi itu kata sandi, ya, passwordnya. Kita sudah dikasih kotak peralatan. Kita berada dalam orkestra Tuhan. Nah, mari kita mulai dengan satu hal yang baik. Jangan lagi menjadi konsumen rohani. Karena itu kita bisa lakukan, gak usah ke gereja Bapak Ibu sekalian. Kita nonton YouTube setiap hari, kita bisa jadi konsumen rohani bukan? Kita lihat TikTok. Kita lihat Instagram yang berbau rohani, ya kita sudah ada di dalam sana. Tapi Tuhan tidak mau kita hanya menjadi pribadi-pribadi yang hanya scroll. Tapi Tuhan mau bagaimana hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Jangan lagi menjadi penimbun karunia. Jadilah penyalur anugerah Tuhan itu. Pikirkan satu hal yang sederhana yang Bapak Ibu bisa lakukan. Kalau oma-oma paling gampang, saya suka pikir gitu. Oma-oma biasanya, wah habis olahraga pagi gitu ya. Udah, aku ingat ya, aku mau kasih temanku bakpao. Jadi pas habis olahraga, aku tak kasih dia. Itu bisa jadi sentuhan yang orang lain gak pernah pikirkan. Mungkin Bapak Ibu yang di dalam pekerjaan. Hari ini aku share biskuitku. Ayo, ambil Pak, makan Pak, nikmati. Orang gak menyangka Bapak Ibu melakukannya dan lihat dampaknya. Pasti ada dampaknya. Jangan lagi menjadi penonton dari misi Tuhan. Jadilah orang-orang yang bermain di dalam lapangan. Berkeringat bersama, ya, bergumul bersama, menangis bersama, berdoa bersama. Itu menjadi kerinduan Tuhan di dalam gereja kita ini. Ada banyak pelayanan yang sedang terbuka. Dan Tuhan menanti kapan anak-anakku mau datang. Dan bilang, Pak Soleman, saya boleh nggak terlibat dalam pelayanan ini? Oke, persiapan dulu ya. Oke, siap Pak. Guru-guru sekolah minggu dibutuhkan Bapak Ibu sekalian. Lausa-lausa itu udah tunggu kapan yang orang-orang muda ini bisa terjun. Ya, mama-mama yang mungkin sudah anaknya mungkin sudah mulai besar, sudah bisa ditinggalkan gitu ya. Atau sekalian ya anaknya dibawa ke sekolah minggu, sekalian di sana terlibat. Mulai minta sama Tuhan dan Tuhan pasti kasih. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena waktu kita tidak banyak untuk kita melayani Tuhan. Maka benar lagu yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan
Waktu yang Tuhan beri, hidup ini sunnah sementara, dan seterusnya. Waktu kita melayani terbatas Bapak Ibu. Mari kita ambil waktu untuk kita melayani Tuhan bersama. Karena Tuhan sedang merindukan kapan anakku bersama-sama melayani. Matius 5 ayat 16 mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Karena firman Tuhan hari ini bukan hanya bicara kepada kami. Tapi kami sungguh merindukan Allah Roh Kudus menyentuh hati kami yang terdalam. Menggerakkan hati kami. Menggairahkan kami kembali. Untuk boleh berbagian melayani Tuhan. Karena ketika Tuhan panggil kami melayani, Tuhan tidak melepaskan kami. Tuhan memperlengkapi setiap kami dengan karunia. Dan Tuhan mengajarkan kami bagaimana kami mengelola karunia itu di dalam keseharian kami. Sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang bisa menyentuh orang lain. Kebutuhan mereka. Orang-orang di sana merindukan Tuhan. People need the Lord. Orang-orang membutuhkan Tuhan hari ini. Mereka sedang dalam kondisi kering, haus. Dan mereka sedang terhilang. Kita yang menerima anugerah Tuhan. Kita yang diselamatkan. Karena kasih Tuhan di atas kayu salib. Tuhan Kau tolong kami. Kami lemah dan tak berdaya tanpa Tuhan. Hari ini Tuhan segarkan hati kami. Tuhan bangkitkan kami, semangat kami kembali. Untuk cinta Tuhan, untuk cinta sesama yang Tuhan berikan di sekitar kami. Biarlah hidup kami boleh menyatakan kasih Tuhan, memberkati orang-orang di sekitar kami, berikan kami ketaatan Tuhan, hari lepas hari, bersama dengan Tuhan. Tuhan jangan biarkan kami. Tuhan tolong jemaat GKA Elion, jemaat Rungkut Tuhan. Setiap kami yang ada di tempat ini tidak terlewatkan satupun karunia Tuhan menyertai, memberkati mereka. Menjadi Allah di tangan Tuhan, menyaksikan Tuhan di dalam hidup mereka. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa, bersyukur, dan berterima kasih pada Bapa di surga. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Kita akan berdoa buat gereja kita. Yang pertama, kita berdoa supaya Tuhan yang memberkati gereja kita, mengirimkan orang-orang yang setia mau melayani Tuhan, orang-orang yang sadar bahwa Tuhan sudah menyelamatkan mereka dan mereka boleh terlibat dengan karunia yang ada untuk menjadi berkat. Yang kedua, kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Supaya Tuhan memberkati dan menolong bangsa kita di tengah-tengah berbagai macam tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi dan Bapa yang menyelamatkan kami. Hari ini kami mau datang, kami mau menyerahkan GKA Elion Rungkut Tuhan dalam tangan Tuhan. Kami tahu keberadaan gerejamu di tempat ini bukan kebetulan. Tuhan punya rancangan dan rencana yang terbaik bagi gerejamu. Kalau gerejamu dulu pertama kali mulai terbentuk, ada orang-orang yang mencintai Tuhan. Ada orang yang hati-hatinya berkobar karena Tuhan menjamah dan menyentuh hidup mereka. Mereka tidak tinggal diam. Mereka bersaksi, mereka bercerita kepada orang-orang di sekitar mereka. Sehingga gereja kami boleh ada sebagaimana sampai hari ini Tuhan. Dan kami tahu itu anugerah Tuhan bagi kami.
Oleh karena itu Tuhan berkati kami yang hari ini boleh ada di tempat ini di gereja-Mu Tuhan. Berikan kami mata-Mu Tuhan, berikan kami hati-Mu Tuhan, berikan kami tangan-Mu Tuhan. Supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang boleh memberkati orang-orang di sekitar kami. Mulai dari keluarga kami, mulai dari orang-orang yang bekerja dengan kami, orang-orang yang di sekitar kami, rekan-rekan kami, kawan kami, sahabat kami. Ubahkan hati kami Tuhan. Jangan biarkan hati kami tenang untuk tidak menceritakan tentang kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itu begitu berharga dan kami sudah merasakannya. Tuhan tolong jemaat di tempat ini. Kami merindukan ada jiwa-jiwa baru yang Tuhan kirim. Karena kami mau belajar setia, taat kepada apa yang Tuhan kehendaki. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, tapi dengan kekuatan Tuhan. Tuhan berkati para hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Berkati penginjil Soleman dan juga istrinya. Tuhan berkati komisi-komisi yang ada. Tuhan berkati para remaja, pemuda, dewasa, lansia. Tuhan berkati persekutuan doa. Tuhan berkati sekolah minggu. Tuhan berkati semua kegiatan gereja-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pakai gereja-Mu, pakai program-program yang ada menjadi suatu kegerakan di dalamnya Tuhan. Kegerakan yang mengubahkan hati kami. Dan kami pun belajar membawa itu kepada kehidupan kami sehari-hari. Karena kami telah disentuh dan diubahkan oleh Tuhan. Tolong kami Tuhan, berkati gereja-Mu. Kami juga mohon berkat Tuhan buat jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini hadir di tempat ini. Dengan segala pergumulan mereka pribadi lepas pribadi. Yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang sedang bergumul, Tuhan dampingi. Tuhan campur tangan di dalam hidup mereka. Agar mereka merasakan pertolongan Tuhan, bahkan di masa-masa sulit sekalipun. Yang sedang bergumul untuk sekolah, untuk kuliah. Yang bergumul dengan rumah tangga mereka. Bergumul dengan kondisi keadaan ekonomi. Tuhan, Kau yang buka jalan. Kalau Kau sudah menyelamatkan kami Tuhan, kami percaya untuk kehidupan keseharian kami. Tuhan tidak akan menutup mata terhadap kebutuhan dan segala hal yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan turun atas setiap kami. Ini doa dan ucapan syukur kami. Kami juga teringat untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan bangsa kami, masalah ekonomi, masalah keamanan, masalah pendidikan, masalah kesehatan di tengah-tengah bangsa kami. Dengan berbagai macam hal yang harus dihadapi. Kami berdoa Tuhan berkati para pemimpin kami. Mulai dari presiden sampai di daerah-daerah. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat dari Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Dan Tuhan menolong agar setiap keputusan-keputusan penting, strategis, Tuhan jaga. Supaya keputusan-keputusan itu adalah keputusan yang memikirkan akan kepentingan rakyat banyak. Daripada kepentingan pribadi atau golongan. Tuhan berkati bangsa kami Tuhan. Berkati negara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kami boleh bersama-sama berdoa syafaat. Dan kami sudah memintanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan berterima kasih pada Bapa di surga. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan segala jemaat di segala tempat dan segala abad. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah kita dengar, kiranya Roh Kudus menolong setiap kita untuk menjadi pelaku firman-Nya. Kini tibalah saatnya kepada setiap kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Dengan hati penuh ucapan syukur, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tak hanya persembahan berupa materi saja, tapi terlebih kita mau membawa hati kita, bahkan hidup kita sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan selamanya kita mau menyembah Dia, Juru Selamat kita. Sembari persembahan dijalankan, mari bersama kita pujikan. Yesusku, Kau terindah. Dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Kami datang Tuhan membawa syukur kami, membawa kerinduan kami. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu Yesus. Kita pujikan sekali lagi. Ku datang dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karya-Mu indah bagi kami Tuhan. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku
membawa hidup kami Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Bawa ku mendekat di hadirat-Mu. Hati kami persembahan bagimu Tuhan. Hatiku persembahan bagimu. Jiwa kami tenang Tuhan. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman Tuhan. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Benar Tuhan, biarlah kami selamanya menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas kebaikan demi kebaikan yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kami. Karunia demi karunia, bahkan anugerah terbesar yang telah kami terima, itu merupakan suatu ucapan syukur yang tak dapat kami balas Tuhan. Merupakan tugas kami Tuhan untuk mengembangkan setiap karunia dan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mau melayani dan menjadi berkat bagi sesama kami. Bahkan kami menjadi alat untuk memenangkan jiwa-jiwa melalui hidup kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat semakin serupa dengan Kristus dan boleh menghasilkan buah-buah roh yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kini terimalah dan berkatilah persembahan yang sudah terkumpul ini. Kiranya Engkau memberikan hikmat bagi para pengurus untuk dapat mengelolanya dengan hati yang penuh tanggung jawab. Dan boleh menjadi berkat dan menjadi alat untuk mendukung pekerjaan di gereja kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami naikkan segala doa dan syukur kami ini yang jauh dari sempunya. Kami alaskan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah, sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat,
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, arahkanlah hatimu, dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Anugerah yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan dan menebus kami dari dosa dan pelanggaran kami, penyertaan, penghiburan dari Allah Roh Kudus kiranya boleh menyertai kita dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan memberi anugerah-Nya. Damai sejahtera, Ibadah telah selesai, saat teduh dan Tuhan Yesus memberkati.